Pada zaman dahulu, di sebuah kampung kecil yang tersembunyi di pedalaman Sulawesi Tenggara, lahirlah sepasang anak kembar yang kelak akan mengguncang dunia dengan kisah kepahlawanan mereka. Anak kembar itu diberi nama Indara Pitara dan Sira Apare. Keduanya bukanlah anak biasa, bahkan sejak masih dalam kandungan sang ibu, sudah terlihat tanda-tanda keistimewaan yang menyelimuti mereka. Warga kampung percaya bahwa cahaya aneh pernah tampak menyinari rumah orang tua mereka di malam kelahiran si kembar. Indara dan Sira Apare tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang. Kedua orang tuanya membesarkan mereka dengan penuh cinta dan nilai-nilai kebaikan. Seiring waktu berlalu, mereka menjelma menjadi gagah, cantik, berani, dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi oleh pemuda lain seusia mereka. Tangguhan mereka dalam berburu, menolong warga, dan semangatnya menjaga kehormatan kampung menjadikan mereka panutan. Suatu hari, saat usia mereka dianggap cukup dewasa, kedua orang tua mereka memberikan wejangan agar mereka merantau, bukan karena ingin melepas, melainkan karena percaya bahwa dunia yang luas menanti untuk diselami, dan pengalaman di luar sana akan menempa mereka menjadi lebih bijak dan hebat. Indara dan Sira Apare pun setuju dan bersiap untuk meninggalkan kampung tercinta demi menunaikan takdir yang lebih besar. Hari keberangkatan pun tiba. Dengan pakaian sederhana dan tekad membara, si kembar melangkah keluar dari kampung halaman, memulai perjalanan panjang melintasi bukit, sungai, dan hutan, dari satu wilayah ke wilayah lain, membantu siapapun yang membutuhkan. Hingga pada suatu hari, mereka tiba di sebuah desa yang tampak sepi dan sunyi, nyaris tanpa tanda-tanda kehidupan. Di tengah keheningan itu, mereka menemukan seorang pemuda duduk termangu, wajahnya gusar, matanya penuh beban. "Siapa kamu? Dan kenapa hanya sendirian di tempat seperti ini?" tanya Indara dengan nada lembut namun penuh rasa ingin tahu. Pemuda itu memperkenalkan dirinya. "Namaku Lapoliang," jawabnya. Ia kemudian menceritakan tragedi besar yang menimpa desanya. Ternyata, beberapa waktu lalu, sebuah kapal bajak laut yang dipimpin oleh seorang penjahat kejam bernama Lakapopo terdampar di pesisir dekat desa mereka. Alih-alih meminta bantuan, para bajak laut itu justru menjarah, membakar, dan menghancurkan desa. Mereka merampas segala milik warga, dan tak segan melukai siapapun yang berani melawan. Banyak penduduk gugur, termasuk kakak Lapoliang yang sempat memimpin perlawanan. Mendengar kisah itu, darah para pemuda itu mendidih. Tanpa ragu, Indara dan Sira Apare memutuskan untuk membantu Lapoliang merebut kembali desanya. Mereka bertiga menyusun rencana, lalu berangkat menuju markas para bajak laut di tepi hutan, tempat kapal rusak mereka bersandar. Setibanya di sana, mereka disambut oleh pemandangan yang mengintimidasi. Ratusan anak buah Lakapopo bersenjata lengkap, siap bertempur. Tanpa gentar, Indara dan Sira Apare melompat ke medan pertempuran. Kekuatan mereka menyapu musuh satu persatu. Namun lain halnya dengan Lapoliang, yang tak sekuat dua rekannya. Ia berjuang keras menahan serangan dari berbagai arah. Sira Apare yang melihat rekannya kewalahan segera datang membantu. Dengan cepat dan sigap, ia menumbangkan musuh-musuh yang mengepung Lapoliang, menyelamatkannya dari bahaya. Setelah pertempuran sengit, semua anak buah Lakapopo berhasil ditaklukkan. Tapi pertarungan belum selesai. Dari balik reruntuhan, Lakapopo muncul, murka, dan membabi buta menyerang ketiga pemuda itu. Indara dan Sira Apare menangkis semua serangan dengan cekatan. Tapi Lapoliang yang kelelahan tidak sempat menghindar. Sebuah serangan keras mengenai tubuhnya dan membuatnya roboh tak sadarkan diri. Lapoliang pun gugur dalam pertempuran tersebut. Kemarahan membakar hati Sira Apare. Kehilangan sahabat baru yang begitu mulia membuatnya kehilangan kendali. Ia menyerang Lakapopo dengan kekuatan penuh, menghajarnya hingga bajak laut itu tersungkur dan tak berdaya. Lakapopo memohon ampun, namun amarah Sira Apare belum surut. Indara, sang kakak, datang menenangkan adiknya. "Jangan biarkan amarah menguasai hati kita," ucapnya pelan namun tegas. Bersama-sama, mereka menyerahkan Lakapopo kepada warga yang selamat, agar keadilan ditegakkan oleh masyarakat yang dirampas kehidupannya. Untuk mengenang keberanian dan pengorbanan Lapoliang, si kembar menamai hutan tempat pertempuran itu dengan nama Hutan Polang.
sebuah penghormatan abadi bagi seorang pemuda pemberani yang tak gentar melawan kejahatan. Setelah itu, Indara dan Sirapare kembali melanjutkan pengembaraan mereka, menebarkan kebaikan di tempat lain, menggunakan kekuatan luar biasa mereka untuk menolong siapapun yang membutuhkan.